Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. قبلتك بوصل القبول وختمت على فمك بفهم رسولي وتطاوعني بعيش ما أقول. الله أكبر. أما بعد. أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. نويت برضا الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى
sebagai pintu ilmunya Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali ini memberikan pesan, memberikan nasihat kepada siapa? Kepada kita sekalian. Kalau dulu ya kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya. Karena sekarang sampai kepada kita, berarti nasihat ini juga berlaku untuk kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi seakan-akan Sayyidina Ali mengatakan kepada kita bahwa kata Sayyidina Ali, man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang tidak ada pada dirinya itu, dia tidak memiliki yang disebut sunnatullah, yaitu kebiasaan Allah, yaitu akhlak Allah, ay'adatuhu, atau kebiasaan Allah, wa sunnatu rasulihi, dan dia juga tidak mempunyai dalam dirinya itu tingkah laku Rasul atau pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasul, aisya'uhu, yaitu kelakuan Rasul. Jadi tingkah laku dalam kehidupan Rasul, karena kita harus mengikuti sunnah Rasul. Berarti dalam berucap, dalam beramal, kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Wa sunnatu awliya'i, yang ketiga, dan barang siapa yang tidak ada pada dirinya itu sunnah para wali-walinya Allah, sunnah para kekasih-kekasihnya Allah, maka falaisa fi yadihi syai'un, maka tidak ada pada dirinya itu sesuatu. Ay falaisa lahu syai'un yu'taddu bih. Jadi dia tidak memiliki sesuatu yang dapat diperhitungkan dalam kehidupan ini. Jadi kalau manusia, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah, kemudian kita tidak mempunyai sunnatullah, kita tidak ada dalam diri kita akhlak Rasulullah, ya, tidak ada dalam diri kita sunnahnya para awliya Allah, amaliyahnya para awliya Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat diperhitungkan pada diri seseorang tersebut. Berarti kita harus memiliki apa yang disebut sunnahnya Allah, apa yang disebut sunnahnya Rasulullah, dan apa itu sunnahnya para wali-wali Allah. Jadi harus mengikuti itu semua. Maka bertanyalah sahabat, kila lahu, maka bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ma sunnatullah, wahai Sayyidina Ali, kalau begitu apa itu sunnah Allah? Apa sih kebiasaan Allah? Apa sih akhlak Allah itu? Maka kata Sayyidina Ali, kitmanu sirri, Allah itu biasa menyembunyikan rahasia. Jadi kalau Allah membuka sir, rahasia yang ada pada diri kita, rahasia-rahasia buruk pada diri kita, maka tidak berfungsi peci ini, maka tidak berfungsi sorban ini, tidak berfungsi baju koko dan sarung ini ketika Allah membuka sedikit saja rahasia kita. Allah membuka sedikit saja aib kita, maka kita tidak bernilai di dalam kehidupan ini. Maka akhlak Allah, adab Allah adalah ketika ada
Jumat tidak bertobat mau dicatat bentar, siapa tahu bulan depan, siapa tahu tahun depan sudah 1 tahun ternyata tidak ada perubahan, tidak ada tobat pengakuan dosa, maka baru dicatat. Jadi Allah begitu luar biasa. Apalagi yang termasuk sunnatullah akhlak Allah di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Jadi itu termasuk sunnah kebiasaan Allah. Jadi kalau kita sebagai manusia, sebagai umatnya Rasulullah kemudian enggan bersolawat kepada Rasulullah, maka kita termasuk orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat diperhitungkan. Karena Allah bersolawat kepada Nabi, Rasul, malaikat bersolawat kepada Nabi. Baru setelah itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apalagi sunnatullah itu, karena Allah itu mempunyai 99 asmaul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai 99. Allah itu adalah Rahman Rahim. Jadi kebiasaan Allah berkasih sayang. Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umatnya, maka seharusnya kita pun begitu. Allah Maha Pemaaf kepada hambanya ketika dia melakukan dosa kemudian bertobat, maka seharusnya kita pun melakukan itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu dalam proses penciptaan Nabi Adam. Allah meniupkan roh kepada Nabi Adam, maka jadilah Nabi Adam ini hidup. Maka dalam versi lain, dalam dunia tasawuf, wa nafakhtu fihi itu diartikan adalah Allah meniupkan asma-asma'nya kepada diri manusia. Dari 99 asma Allah meniupkan kepada roh kita, kepada diri kita asma-asma'nya. Kadang kita lamun gerbagil-bagil bisa, lamun gergalak-galak. Ya. Kadang kita suka maksa karena Allah pun Al-Qahhar yang Maha maksa. Kadang kita mempunyai sifat adil karena Allah adil. Kenapa begitu? Karena di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi Allah itu adalah maliki yaumiddin, raja nanti ada pembalasan. Kenapa bukan malik yaumil an? Kenapa? Apakah Allah bukan raja yang sekarang? Allah raja sekarang, tapi kemulkuannya dititipkan kepada khalifahnya, yaitu manusia. Maka karena kemulkuannya dititipkan kepada kita manusia, maka manusia mampu melakukan sesuatu dengan sekehendak, menggerakkan tangan dengan sekehendaknya, ya. Berjalan, bergerak, melakukan aktivitas dengan sekehendaknya, sekeinginannya. Maka nanti ketika dicabut kemulkuannya, kapan? Yaitu di yaumul mahsyar, ketika ditanya oleh Allah, mulut ini mau menjawab tapi tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia aku jadikan engkau wakil, aku jadikan engkau khalifahku. Maka sekarang adalah malik yaumiddin, aku adalah raja di raja, maka kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba tangannya mengangkat, kemudian berbicara, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Jadi nanti di hari tersebut mulut kita sudah tidak bisa berbicara. Padahal hari ini kita bisa melakukan apapun, mengucapkan apapun, ya, mau menghina, mau mencaci, mau memuji bisa sekarang. Tapi begitu di hari tersebut, nakhtimu ala afwahihim, dicabut. Kenapa? Karena kemulkuannya sudah milik Allah. Sekarang kita ini diwakil, menjadi wakil, menjadi khalifah. Maka wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kita harus mengikuti sunnah Allah.
99 asma ya, harus ada, harus ikuti Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti harus badilan, harus kasih sayang kepada sesama. Kemudian apalagi termasuk ketika ada orang melakukan dosa, jangan main umbar, sembunyikan, rahasiakan, biarkan orang lain ya dibuka oleh Allah secara sendiri. Ketika melakukan ada orang-orang yang melakukan dosa, jangan menghakimi. Ahli neraka, Allah tidak begitu. Maka ketika ada seseorang yang zalat, tergelincir dalam dosa, tergelincir dalam maksiat, maka kita pun harus ada dalam diri kita apa sunnatullah, kebiasaan Allah memaafkan, kebiasaan Allah memberi teguran, kebiasaan Allah memberi hidayah. Maka kita sebagai makhluk Allah, ketika ada orang zalat, tergelincir, terpeleset dalam jurang kehinaan, jurang kemaksiatan, maka jaga mulut ini, doakan ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik kepadanya. Dia adalah hamba-Mu, dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kadang kita mah ya termasuk yang ngomongin belum bisa sampai seperti itu, benar-benar kadang ya resep. Jika ada yang melakukan dosa, ya modal, arahkan. Jadi yang termasuk dalam sunnatullah kata Sayyidina Ali, firman sirri, menyembunyikan rahasia-rahasia asrar. Bahkan ketika dalam sebuah hadis yang disampaikan bahwa ketika seseorang melakukan maksiat, melakukan dosa, kemudian dia menutupi dosa yang dilakukannya, menutupi aib yang dilakukannya, dia tidak mengumbarnya ke sana kemari sampai dia mati, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil, karena engkau sudah menyembunyikan aibmu, maksiatmu, maka hari ini aku ampuni. Tapi kan hari ini maksiat dosa itu diumbar, dipublikasikan lewat media ini. Ya, kadang kita juga termasuk orang yang mendapatkan imbas dari maksiat tersebut, nge-share ke teman-temannya, kirim video-video yang tidak senonoh sehingga kita mendapatkan. Maka termasuk sunnah Allah adalah kita sirri, menyembunyikan rahasia-rahasia. Kalau orang Indonesia mah ini rahasianya jangan ngomong siapa-siapa, cukup kamu aja yang tahu. Kayak gitu kotak-kotak mereka aja. Jadi nyawa ya. Maka begitu luar biasanya ketika kita berkasih sayang, karena Allah menyayangi siapapun makhluknya, mau dia muslim ataupun non muslim, mau dia taat ataupun ahli maksiat, mau dia tobat, mau dia maksiat, mau dia melakukan apapun di dunia ini, tidak ada yang dikasih oleh Allah. Semua rata diberikan rezeki, diberikan kehidupan. Maka kita pun bisa seperti itu. Karena kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah, sayangilah siapapun yang ada di bumi, baik itu hewan, baik itu manusia, baik itu lingkungan, maka harus disayangi. Kenapa? Karena pada saat kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, penduduk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka penduduk langit akan menyayangi kita, merahmati kita, yang mana penduduk langit itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan penduduk bumi. Kalau mudah-mudahan ya, ada dalam diri kita apa sunnatullah, kebiasaan Allah, yang mana dengan ada sunnatullah dalam diri kita dan kita melakukan itu, maka kita menjadi orang yang patut diperhitungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wakila masuk sunnah Rasul, wahai Sayyidina Ali, kalau itu apa sunnah Rasul? Apa yang termasuk akhlak Rasul itu? Maka
bahkan dikunyahkan, dipilihkan roti yang terbaik, dipilihkan makanan yang terbaik, dikunyah oleh Rasul, disuapin orang buta tersebut. Padahal orang buta tersebut terus aja jalan Rasul. Kalau orang memberikan apa yang saya awas. Sampai akhirnya gimana sih Muhammad itu gini. Emang sudah pernah bertemu? Belum. Karena kata Rasul, akulah Muhammad bin Abdullah. Mendengar suara tersebut, mendengar nama tersebut, langsung diisi orang buta ini terkaget-kaget. Ternyata Muhammad bin Abdullah itu tidak seburuk yang dicitrakan oleh orang-orang kafir, bahwa Muhammad itu adalah orang yang baik, orang yang lembut, orang yang perhatian, yang kasih sayang kepada sesamanya. Maka isyhadu, saksikanlah wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Karena atau dalam kisah lain ketika Rasul hendak melaksanakan sholat subuh, perjalanan dari rumah menuju masjid langganan setiap subuh, ketika Rasul lewat diludahi wajah yang indah, wajah yang mulia, diludahi oleh kafir Quraisy. Ketika diludahi, Rasul tidak alhamdulillah. Besoknya tidak diceritakan di dalam riwayat tersebut berapa hari itu. Tapi sampailah pada satu masa ini langganan yang meludahi Rasul tidak ada. Rasul berhenti dulu sejenak karena biasanya meludahinya di pojokan ini. Kok nggak ada yang meludahi? Sampai akhirnya selesai sholat subuh, barulah Rasul bertanya, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu ada orang ini? Oh ya Rasul, kemana dia? Dia sedang sakit. Maka ditengok oleh Rasul, begitu ditengok, ya, kisah cerita itu panjang, kisah intinya pada akhirnya apa? Orang kafir tersebut masuk Islam. Maka termasuk sunnah Rasul adalah welas kasih kepada sesama. Ya. Jadi nulung kan butuh, nolong kan susah. Seperti itu. Bahkan dalam sebuah syair dari para ulama, wa darihim madunta fi darihim wa ardihim madunta fi ardihim, ya, dalam syair yang indah. Artinya apa sih bahasa Indonesianya mah? Di mana bumi dipijak, di situ langit dimenuju. Karena kita berada di Peru, rumahnya Pak Dempet, ya, maka harus ridho dengan apa yang terjadi, ya, di dalam kehidupan kita. Mungkin sebelahnya lagi ngebangun gedar-gedor gandeng, ya, terus ambak-ambakan itu bisa ambak-ambakan, salahnya kita beli. Jadi harus gitu dengan kondisi yang ada. Sebelahnya malah gandeng, sebelahnya ribut, harus gitu. Kalau memang tidak mau seperti itu, ya di tengah hutan sendirian, maka tidak akan ada hujan. Jadi Rasul beradaptasi, ya, di dalam kehidupan Rasul. Itu adalah termasuk sunnah Rasulullah SAW. Wakila kemudian bertanya lagi, ma sunnatu awliya'i. Kalau begitu apa sunnahnya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah? Qala, kata Sayyidina Ali, ihtimalul adza 'anil nas. Para wali Allah, para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa menanggung sakit, menanggung hinaan, menanggung cacian dari para manusia. Apakah para walinya ini melakukan sesuatu? Tidak, manusianya saja yang ada membenci. Apalagi zaman sekarang dipertontonkan, ya. Awalnya memuji, ini adalah ulama, ini adalah ini. Ketika
informasi begini langsung mencaci. Jadi bisa berubah 360 derajat dalam hitungan. Padahal dia tidak melakukan apapun kepada kita. Padahal tidak melukai, tidak mencaci kita, tidak menghina kita, tapi kita menghina, mencaci. Teman sekarang luar biasa. Padahal dia tidak melakukan kejelekan kepada kita, tapi kita mengajak orang lain untuk memusuhinya, mengajak orang lain untuk menjauhinya. Jadi para wali Allah biasa dipilana manusia yang disakiti, digelehanku jelema biasa. Terus itu bangsa kayak jelema digelehan kayak gitu hanya kalau jelema nabi di apakeun beda. Para wali Allah dia tidak melakukan apapun kepada kita, tapi kadang kitanya tuh benci, ya, terseram, maunya tuh menghujat. Nah, ini jadi pada saat kita disakiti, kita dicaci, dihina, dikucilkan, para wali Allah biasa. Jadi ketika terjadi sesuatu kepada kita tidak disukai, ya, dimusuhi, itu biasa. Jadi nggak usah terlalu dijadikan wah seperti kita orang yang paling yang paling menderita. Nggak usah, biasa saja. Ada orang benci wajah, jangankan kita sebagai orang yang hina, orang yang banyak dosa, sekelas Rasul saja ada yang suka, ada yang tidak. Kenapa dia tidak suka kepada saya? Karena dia tidak tahu saya, karena dia tidak tahu kita. Itu adalah sunnah Allah, sunnah Rasul, dan sunnah para kekasih-kekasih Allah. Dan biasanya dilanjutkan, wa kanu min qablina yatawasawna. Jadi para wali-wali Allah itu, para kekasih-kekasih Allah itu biasanya, para ulama itu biasanya mereka itu saling menasehati satu sama lain. Mereka saling berwasiat satu sama lain. Maka jadi kalau kita antar umat Nabi Muhammad, antar ustaz yang berdawe, non beremik diharap disebut ustaz dalam masa bawah. Ya. Bisa jadi misalkan di satu ketika Pak Ridwan memberikan nasihat kepada saya, masukan, ya, atau sebaliknya, atau antara ustaz saling menasihati, ustaz ini hati-hati ini, ustaz sudah bagus, coba perbaiki lagi di sini. Jadi para ulama itu saling mewasiatkan, saling menasihati. Ayyusiru ba'duhumul kitabata bitil kasalasa. Jadi mereka saling mengirim surat. Jadi film diceritakan kan Sunan Ampel dinasihati atau diberikan wasiat oleh Sunan Kalijaga, saling memberikan masukan. Untuk apa? Bukan untuk menjelekan, tapi bagaimana kita sebagai seorang yang berusaha menegakkan agama Allah itu terhindar dari fitnah, supaya ingat tujuan dakwah kita, supaya ingat tujuan syiar kita. Untuk apa? Jangan sampai lepas dari Allah. Jangan sampai ada niatan lain ketika syiar itu. Maka akhirnya ini udah mulai agak melenceng nih. Maka sahabatnya, para wali, para kekasih Allah, ya, para ulama, para ustaz mengingatkan, sadari. Jadi begitu. Dengan apa saling mewasiatkannya? Bisalah sisi solim, dengan 3 perkara. Wa yatakatahuna biha, dan mereka saling mengirim surat satu sama lain. Min amal man amila, yang pertama, man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunya. Yang pertama memberikan wasiat apa? Barang siapa yang melakukan amalan-amalan akhirat. Non amalan akhiratnya salat, zakat, puasa, haji. Kalau begitu orang salat terus, haji terus, kudu gawe. Setiap
niatkan, ya Allah saya hendak mandi karena ingin melaksanakan sholat subuh. Mandinya amalan akhir. Sholat subuh, selesai sholat subuh, kemudian bersalaman, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, ya Allah saya niat makan untuk mengisi tenaga pada diri saya dan saya gunakan untuk ibadah kepadamu. Jadi amalan berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya hendak berikhtiar, ya, bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga supaya keluarga tidak meminta-minta, supaya keluarga tidak hina, kemudian setelah dapat untuk ibadah. Jadi setiap aktivitas muslim dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi bisa bernilai akhirat. Jadi nilai akhirat itu lain soal ngaji. Tapi ketika sholat tidak menggunakan niat, maka tidak ada semua amalan. Atau sedekah, tapi sedekahnya niat untuk dipuji manusia, maka terlihat amalan akhirat padahal amalan dunia. Ngaji itu amalan akhirat, tapi ketika niatnya adalah untuk dapat dunia, saya tahu ngaji wae maka jadi amalan dunia. Maka barang siapa yang melakukan amalan akhirat, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, maka dicukupkan oleh Allah apa? Urusan dunianya dan urusan akhirat, urusan agama. Kalau kita lihat para pejuang-pejuang Allah, para ulama-ulama yang mukhlisin, para ulama-ulama yang khalis, yang ikhlas, tulus ya, dalam mensyiarkan agama Allah, tidak ada yang susah dalam kehidupan. Selalu bahagia, senantiasa bahagia. Kenapa? Karena yang dia tuju adalah bagaimana Allah memandang kepadanya. Dia tidak melihat bagaimana manusia memandang kepadanya. Dia berkata, ayat wa huwa fi hifdillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi. Jadi orang yang melakukan amalan-amalan akhirat, maka orang tersebut senantiasa ada dalam perlindungan Allah dalam setiap tingkah lakunya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan setiap sesuatu itu adalah lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, man ahsana sariratahu, barang siapa yang terus berusaha setiap hari belajar memperbaiki qalbunya, memperbaiki hatinya, terus berusaha mengeluarkan muntah-muntah yang ada di dalam hatinya, riya, ujub, takabur, namimah, ihana, terus berusaha mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam qalbunya, memperbaiki hatinya supaya tidak iri kepada orang lain, supaya tidak senantiasa merendahkan orang lain, supaya tidak ada riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar, tidak ada ujub merasa diri senantiasa paling hebat, paling keren, paling berilmu, paling tahu, takabur, sombong dalam dirinya, terus setiap hari berusaha. Karena kita melakukan ya, keilmuan kita ya segini adanya, dan kita mengaji nanti kira-kira yang bersempat kan? Nah ngaji kenanggur ya, itu juga udah bagus. Ya. Apalagi kalau bisa ngaji tiap hari di lingkungan takwa, pengajian banyak dari mulai hari Senin sampai hari Senin lagi. Jadi tinggal kita mau ngisi gimana? Bagaimana mau memperbaiki qalbu? Orang kita sendiri tidak pernah ngaji. Bagaimana kita mau memperbaiki mau mengobati badan kita aja tidak pernah datang ke dokter. Bagaimana kita bisa tahu penyakit hati kita kalau kita tidak datang kepada dokter? Jadi jangan menganggap saya mau mendingan di rumah saja. Yang tetap aja katanya ngaji juga masih melakukan dosa, masih melakukan maksiat, pada ghibah, pada namimah. Mendingan saya di rumah saja. Tadi itu ngomong mendingan saya itu bukan ujub. Merasa diri paling mendingan saya di rumah saja, saya jadi nggak ngomongin orang. Lah itu apa? Kadang-kadang suka lucu kalau baca dari status.
yang mempelajari tentang tingkah laku hati, baikan, ya, burukan. Oh ini jelek nih, oh ini baik nih. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Kalau memang akhlaknya baik, ya hatinya tidak baik, maka bagaimana nih? Sombongnya udah ada dalam diri, bagaimana cara membersihkannya? Maka kalau nggak kepada ahli diskusi, maka rukun agama itu ada 3. Yang pertama rukun Islam. Rukun Islam itu adalah ibadah zahir, ya sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah apa? Syariat, ibadah zahir. Kemudian yang kedua rukun iman. Apa itu iman? Tentang hakikat. Ya. Jadi tentang hakikat, tentang keyakinan, tentang akidah. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu adalah akhlak, adalah bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana kita lebih daripada itu apa berhubungan dengan Allah. Ya. Anta Allah ka'annaka tarahu wa illam yarahu fa innahu yarahu. Jadi kita beribadah seakan-akan dimanapun kita berada, kita yakin bahwa kita ini ada dalam jangkauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Allah itu mencakup seluruh langit dan bumi. Kalau seorang raja jenang ada maka ahsanallahu ala niyyatahu. Maka ketika seseorang terus berusaha memperbaiki qalbunya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya, amalnya zahir. Karena apa? Karena fadhahiru yadullu ala al-batin, tingkah laku fisik kita, ucapan kita itu mencerminkan keadaan qalbu kita. Jadi kalau qalbunya bersih, maka ucapan-ucapannya pun bersih. Kalau qalbunya kotor, cacian, hinaan, makian, kritikan dan lain sebagainya biasa melontarkan. Artinya berarti dalam qalbunya ada. So, jelema-jelema no sahau kalbaga orang gitu. Karena ibadah unggunya itu biasanya ayat sok dulu ibadah itu ayat berarti kan cantik. Yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang terus memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan salat 5 waktu, laksanakan salat 5 waktu karena salat itu adalah ibadah mahdoh, ibadah yang langsung kepada Allah. Terus dia perbaiki hubungan dengan Allah dengan cara taqarrub, ya, dengan cara muhasabah, dengan cara tafakkur, dengan cara melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang wajibnya, yang sunnahnya, ya, menjauhi larangan Allah, yang haramnya dijauhi, maka orang tersebut aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki hubungan dirinya dengan sesama manusia. Bi an amila amalan khalisan minar riya wal ujubi wat tasni. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah caranya gimana? Yaitu senantiasa ikhlas dalam melaksanakan ibadah, tidak ditumpangi riya karena ingin dipuji manusia, tidak ditumpangi dengan ujub, ya, dengan ujub merasa diri senantiasa paling berilmu, merasa diri senantiasa paling baik, paling soleh, wat tasni, dan tidak ada sum'ah, terus diumumkan. Maka dia akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau kita pindah ke sini ribut, pindah ke sono ribut, jadi setiap orang pindah ke mana orang terasa ribut, ya, baik di keluarga kita ataupun di rumah tangga. Berarti pertanyakan bagaimana hubungan kita dengan Allah.
Pindahkan itu gelut, pindahkan itu gelut, ayo gitu. Mereka mana-mana tetangga deh terresep. Ya, berarti pertanyakan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Adapun 1, 2, 3, 4 yang memang tidak suka, itu adalah karena hawa nafsunya. Tapi kalau rusak kampung, salah ribut menjadi ribut asal dan pasca, pertanyakan hubungan kita dengan Allah. Sholat baik, ya sholat nanti lagi tangan, ikhlas saja. Karena as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya sholat itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Faman ahabbahu Allah Ta'ala ahabbahu khalqu. Maka barang siapa yang dibuat cinta